Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami selalu Kau ingatkan untuk berusaha lebih baik lagi dalam hidup keagamaan kami, sehingga kami menjadi saksi cinta kasih-Mu kepada semua orang dalam hal doa, berpuasa, dan sedekah. Bantu kami ya Bapa untuk menghayati ketiga aspek ini menjadi bagian dari seluruh perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, kita sekali lagi diingatkan oleh Yesus akan 3 hal penting yang menjadi bagian dari seluruh hidup kita. Berpuasa atau bermati raga atau hidup askese, berdoa, ya, dan sedekah. Ya. Kenapa kita diingatkan ini bagian dari kalau hidup kita ingin bahagia, itulah bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita mati raga, bagaimana kita askese, bagaimana kita mengatur, mengontrol hidup kita, mengolah hidup kita supaya tidak menjadi tidak menjadi keterlaluan, ya, sehingga kita tidak dikuasai oleh nafsu-nafsu badania, supaya kita tidak dikuasai oleh harta benda, kekayaan, dan seterusnya. Jadi puasa itu adalah bagian untuk mengontrol diri kita, supaya kita yang mengontrol diri kita dan mengontrol segala sesuatu. Dan ini bukan yang gampang karena kita suka pamer. Kita ingin menunjukkan bahwa kita hebat. Kita menunjukkan bahwa kita hebat. Dan kita lihat di podcast bagaimana orang menunjukkan rumahnya hebat, luar biasa, mentereng dengan 1 hektar dengan berbagai macam kekayaan. Itulah ya, puasa. Nanti orang dikuasai oleh itu sehingga menjadi apa? Korupsi, mencari jalan-jalan yang tidak baik untuk mencapai itu. Jadi sekali lagi puasa, saudara, mari kita bukan soal makan saja, tapi soal bagaimana kita mengontrol, mengatur, dan memelihara bagaimana hidup kita sederhana, gitu loh. Tapi tidak mengurangi kedalaman. Yang kedua, bahwa sedekah yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan, bukan semata-mata hasil jerih payah kita, tapi ini merupakan suatu sedekah, suatu yang kita berikan kepada orang yang miskin, orang yang nggak mampu, orang yang yang tidak berdaya. Dan ketika kita memberi tidak dilaporkan, tangan kiri jangan tahu apa yang diberitakan. Ini menunjukkan bahwa ketersembunyian dalam ketulusan, keikhlasan dalam memberi itu suatu yang sangat fundamental di dalam hidup kita. Sekali lagi tidak mengagung-agungkan diri, tapi seluruhnya adalah anugerah Tuhan dan kita dibagikan kepada orang-orang yang layak dan pantas. Sehingga ketika kita memberikan kepada orang miskin, orang yang kecil, menabur ya segala sesuatu yang baik itu. Ya, untuk juga supaya orang lain juga bertumbuh dan berkembang. Pendidikan itu juga bagian dari proses di mana pembinaan supaya orang menjadi dirinya sendiri, berkembang, bertumbuh. Ya, jadi tidak memberikan hanya barang, tetapi memberikan suatu nilai-nilai yang membuat kita menjadi berlipat ganda. Orang itu menjadi melakukan yang serupa kepada sedekah. Jadi saudara, dan kita tidak perlu bersedekah kenapa begitu barang kita dipakai untuk hal ini. Itu urusan kita. Siapapun yang kita berikan, kita tidak peduli digunakan atau tidak. Ya, karena ada orang yang mengatakan jangan memberi sedekah kepada fakir miskin. Tidak, menurut saya tetap jalankan. Bahwa kemudian mereka menggunakannya demi sesuatu yang lain, ya mungkin juga. Itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi sedekah, saudara, berikanlah apa yang bisa kau berikan, tapi dengan tulus, dengan ikhlas. Dan yang terakhir adalah berdoa. Ya. Doa itu merupakan kewajiban dan suatu kewajiban, tapi juga suatu dorongan dari dalam diri kita bahwa kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepadaku apa yang kumiliki. Tapi bukan hanya berikan barang yang Tuhan berikan kepada, tapi saya juga memberikan, Tuhan menyelamatkan jiwaku supaya aku bisa sampai kembali kepada Sang Pencipta. Ya, berdoa jangan karena kewajiban, jangan karena keharusan, tapi ketulusan hati kepada Allah yang tersembunyi. Belajar mengenal Allah, belajar mencintai Allah, belajar kehendak alam, mencari makanannya, kehendaknya bagi kita. Ya, jadi saudaraku terkasih, semua ketiga hal ini harus dijalankan dengan tulus ikhlas, ya, dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Ya, bila tidak,
Tuhan yang tersembunyi, tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu suatu tindakan yang menarik, yang memikat Allah, ya, yang membuat Allah itu terpesona dengan tindakan kita yang berdoa dengan tulus ikhlas. Bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan. Nah, itu jadi berdoa itu bukan hanya melambungkan pujian kepada Tuhan, tapi juga hidupku bukan lagi yang paling utama, tapi Tuhan yang paling utama. Semoga Tuhan memberkati kita dan semua, memberkati kehendaknya dalam diri kita, dan kita menjadi miskin supaya Tuhan menjadi kaya, ya. Atau kita miskin supaya Tuhan memperkaya kita dengan keutamaan, kebijaksanaan, bukan hanya yang material tapi juga yang supernatural, ya. Kita diajak untuk melihat itu, jadi bukan hanya alamiah, tapi yang tidak kelihatan itulah yang kita puji, kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga saudaraku terkasih, dalam ketiga hal itu kita jalankan sebagai sesuatu yang fundamental, yang penting untuk kesejahteraan banyak orang, untuk keselamatan banyak orang, dan kita bagikan bagi orang lain tanpa kita tahu. Tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ketulusan hati, kemurahan hati. Saudara, betapa indahnya Anda dan saya memberikan sesuatu yang berharga bagi orang lain, dan membiarkan orang lain bertumbuh berkembang menjadi lebih baik. Saya sekarang terlibat dalam pendidikan para calon imam Karmelit, yang mulai dari anak lulusan SMA, ya, lulusan di mana manusia COVID-19 yang penuh dengan dalam tanda petik kemalasan, ketidaktahuan, banyak hal keutamaan yang tidak bisa mereka lakukan ketika COVID-19 baru. Jadi kita harus lebih sabar untuk menciptakan, membuat mereka menjadi berharga di ke depan. Mereka menjadi manusia yang lebih baik, sehingga mereka melipat gandakan mereka seluruhnya. Dalam iman, dalam harapan, dalam kasih, dalam doa, askese, ya, dalam sedekah, pemberian diri. Itulah yang bisa kita berikan kepada masa depan anak-anak kita. Didiklah anak kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh tangguh, yang sungguh-sungguh penuh belas kasih. Dan itu bukanlah yang gampang di saat sekarang ini. Di masa COVID ini sulit sekali, ya. Anak-anak kita diberi pengajaran, diberi kekuatan, diberi dorongan dan seterusnya. Tapi itulah kejadian supaya kita mampu membuat anak-anak ini menjadi manusia yang lebih kuat, lebih tangguh. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Kudus. Amin.